Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi ini kami kembali dapat bangun dari tidur kami semalam. Dan kembali kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul, Memilih Pemimpin versi Alkitab. Dan pembacaannya terambil dari Injil Lukas 22, ayatnya yang ke-24 sampai ke-27. Demikian firman Tuhan. Konteksnya percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Alkitab banyak juga berbicara tentang bagaimana berkontribusi kepada negara. Misalnya, Yesus membayar pajak kepada kaisar. Kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22. Dan Paulus memerintahkan jemaat untuk menghormati pemerintah. Kita baca di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara, kita juga bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik. Sebab dengan demikian kita telah ikut serta berkontribusi kepada arah masa depan bangsa. Karena pemimpin itulah yang akan menentukan arah jalannya negara. Lalu, seperti apa pemimpin yang baik menurut firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab? Yang pertama, yaitu pemimpin yang adil dan jujur. Tercatat dalam kitab Amsal 29 ayatnya yang ke-14 demikian. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi keadilan. Maka dalam memilih pemimpin, carilah mereka yang telah terbukti memiliki rekam jejak dalam bersikap jujur dan adil. Pemimpin yang memperlakukan rakyatnya tanpa pandang bulu dan dapat dipercaya serta tidak korup. Itu merupakan cerminan pemimpin yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, pemimpin yang bijaksana dan memiliki visi. Dikatakan bahwa bangsa akan hancur jika tak ada pemimpin. Semakin banyak penasehat, semakin terjamin keselamatan. Amsal 11 ayatnya yang ke-14. Maka pemimpin yang baik haruslah bijaksana dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Dan ia juga mampu merumuskan dan mengkomunikasikan visinya serta memimpin rakyat ke arah yang lebih baik. Nah, bijaksana di sini bukan hanya dalam hal pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pengertian, pengetahuan, dan aplikasi dari kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, yaitu pemimpin yang memiliki moral
yang benar. Tercatat di dalam Amsal 16 ayat 12 berkata, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. Nah, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kerendahan hati harus dibalut dengan standar moral yang baik. Tidak korupsi, tidak menerima suap, dan menjauhi hal-hal yang jahat. Maka pemimpin seperti ini akan menjauhi perbuatan tak etis dan memilih melakukan yang benar. Inilah satu lagi ciri pemimpin yang baik. Dan yang terakhir, yaitu pemimpin yang rendah hati dan suka melayani. Saudaraku, Yesus sendiri telah memberi contoh kepemimpinan yang paling sempurna. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, pemimpin yang baik menurut firman Tuhan adalah mereka yang siap melayani, bukan untuk dilayani. Mereka yang rendah hati dan selalu siap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Jadi, memilih pemimpin yang memiliki semangat pengabdian ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan negara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, teks Alkitab hari ini menceritakan para murid yang sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di dalam perjamuan Paskah terakhir kali dengan para muridnya itu, Yesus berbicara tentang topik kepemimpinan. Dan Yesus menjelaskan bahwa sejatinya kepemimpinan rohani itu berbicara tentang kehambaan. Artinya, kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Nah, di sini di ayat yang ke-26, Yesus memakai kata muda dan pelayan. Itu untuk memberikan gambaran dari apa yang ia maksudkan tentang figur seorang pemimpin. Karena pada masa itu, orang yang paling muda usianya dipandang rendah dalam urutan hierarki keluarga, sosial atau adat dan agama. Dan pelayan juga dipandang sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan dan martabat. Jadi, tugas pelayan adalah melayani kebutuhan orang lain. Nah, di sini Yesus telah memberikan teladan dalam berbuat, yaitu dengan menjadi pemimpin yang melayani. Bahkan Yesus menyamakan statusnya sebagai raja dengan rendah hati menjadi hamba dan menjadi pelayan di tengah-tengah umatnya. Contohnya, ketika ia datang melayani dan membasuh kaki para muridnya. Di sini Yesus memberikan contoh yang konkret bahwa yang terbesar di kerajaan surga yaitu rela menjadi kecil dan kerdil. Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa Surgawi atas dunia ini. Maka dengan kuasa itulah Yesus berhak dan punya otoritas menentukan hak-hak kerajaan Allah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Ayat ke-29 sampai yang ke-30. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, godaan dalam dunia pelayanan gereja pun kerap kali membawa kita untuk saling membandingkan satu dengan yang lain dan menjurus kepada persaingan. Dan kadang kita juga selalu berupaya untuk mencapai posisi hierarki yang tertinggi dengan tujuan untuk dilayani dan bukan mendapatkan otoritas untuk melayani. Dan kita kadang mengejar pujian diri sendiri, bukan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Nah, sebenarnya inilah contoh pemimpin yang gagal seperti
yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ayat yang ke-31 dan juga kepada kita semua. Sehingga pada saat krisis kita harus siap dan memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Tetapi para murid salah menanggapi peringatan Yesus. Karena kita pun sering terjebak pada pola kepemimpinan dunia yang hanya mencari keberhasilan duniawi dan pencitraan diri. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita mengintrospeksi diri. Apakah kita menerapkan pola pelayanan seperti Tuhan Yesus atau pandangan model kepemimpinan modern yang hanya mengutamakan hak dan kuasa, bukan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Dan marilah kita belajar dari Yesus dan menjadikan prinsip melayani dengan kerendahan hati itu sebagai model kepemimpinan dan gaya hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tanggal 27 November yang akan datang akan digelar secara serentak pilkada di seluruh Indonesia untuk memilih para pemimpin, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Maka sebagai warga negara yang baik, marilah kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita mengedepankan doa dan mempertimbangkan yang matang dalam memilih pemimpin, agar kita tidak salah pilih. Dan ingatlah bahwa setiap suara kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan bangsa kita. Maka jadikanlah firman Tuhan sebagai standar dalam memilih, agar kita dapat memilih pemimpin yang baik sehingga bangsa ini pun diberkati. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Untuk itu ajarlah dan ubahlah kami untuk berani merendahkan diri di hadapan-Mu dan sesama. Serta tuntun dan pimpinlah kami Bapa, agar dapat memilih pemimpin yang baik, yang sesuai firman-Mu dan yang berkenan di hadapan-Mu pada tanggal 27 November nanti. Yang mana pada hari itu kami akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kiranya Engkau juga melindungi negeri kami Bapa, agar proses berjalannya pilkada serentak tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, damai, dan aman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.